version. Freaky girl under the sheets. Would you love when things start slowing down? I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya atas nama Yamulsa Trisni. Saya salah satu mahasiswi dari kampus Institut Teknologi dan Bisnis Bina Adinata, program studi sistem komputer semester 6. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem terdistribusi. Tujuan dari video ini selain untuk memenuhi tugas dari mata kuliah sistem terdistribusi itu sendiri, kita juga akan memahami secara jelas apa itu sistem terdistribusi, bagaimana cara kerjanya, serta kelebihan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita ke pembahasannya. Sekarang kita masuk ke pengertian sistem terdistribusi. Bisa diperhatikan pada slide di samping teman-teman, poin pentingnya yaitu sistem terdiri dari banyak komputer terhubung melalui jaringan, bekerja sama menyelesaikan tugas, terlihat sebagai satu sistem. Nah, maksudnya adalah sistem terdistribusi itu adalah suatu sistem yang terdiri dari beberapa komputer atau perangkat yang saling terhubung melalui jaringan lalu bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. Nah, walaupun terdiri dari banyak perangkat, sistem ini terlihat oleh pengguna sebagai satu kesatuan sistem yang utuh. Selain itu, sistem terdistribusi juga memungkinkan berbagai sumber daya yang berada di lokasi berbeda untuk saling terhubung dan berkomunikasi secara efisien. Jadi, teman-teman sekalian, analogi sederhananya seperti ini. Bayangkan ada sebuah tim kerja dalam satu proyek. Nah, setiap anggota tim ini memiliki tugas masing-masing, tetapi semua bekerja sama untuk menyelesaikan satu tujuan. Jadi, walaupun banyak orang yang bekerja, hasilnya tetap terlihat sebagai satu pekerjaan yang utuh. Itu maksud dari sistem terdistribusi. Nah, sekarang kita masuk ke perkembangan sistem terdistribusi. Bisa diperhatikan pada slide di samping, ada beberapa poin-poin pentingnya, yaitu yang pertama dimulai sejak tahun 1960-an, yang awalnya untuk penelitian kini digunakan di berbagai bidang seperti perbankan, pemerintahan, dan industri. Jadi, teman-teman sekalian, sistem terdistribusi ini mulai berkembang sejak tahun 1960-an seiring dengan perkembangan teknologi komputer dan jaringan. Jadi, mulanya sistem ini hanya digunakan untuk penelitian saja di lingkungan akademik. Namun seiring pertumbuhannya waktu, sistem terdistribusi mulai digunakan secara luas dalam berbagai bidang seperti perbankan, pemerintahan, industri, dan bahkan teknologi modern. Hal ini yang disebabkan karena kebutuhan akan sistem yang mampu mengolah data dalam jumlah yang besar. Seperti itu dari perkembangan sistem terdistribusi ini. Lanjut teman-teman, karakteristik sistem terdistribusi bisa diperhatikan pada slide di samping. Jadi, sistem terdistribusi memiliki beberapa karakteristik yang utama. Yang pertama itu terdiri dari banyak perangkat atau node yang saling terhubung. Terus yang kedua, setiap nodenya dapat bekerja secara bersamaan atau paralel. Dan yang ketiga yaitu sistem ini bersifat desentralisasi. Artinya desentralisasi yaitu tidak bergantung pada satu pusat kendali saja. Dan yang terakhir, sistem ini memiliki kemampuan untuk tetap berjalan meskipun salah satu perangkat mengalami gangguan. Jadi analogi sederhananya seperti ini teman-teman sekalian. Seperti jaringan restoran. Setiap cabang bisa melayani pelanggan secara mandiri, tetapi tetap terhubung dalam satu sistem. Kalau satu cabang tutup, cabang lain tetap bisa melayani. Itulah yang disebut sistem yang andal dan terdistribusi. Next, cara kerja sistem terdistribusi. Bisa dilihat pada slide di samping. Jadi di sini ada beberapa poin cara kerja sistem terdistribusi, yaitu node saling berkomunikasi, mengirim dan menerima data diproses bersama, dan proses berjalan secara bersamaan. Artinya seperti apa? Jadi begini, setiap perangkat dapat mengirim dan menerima serta memproses data. Terus, data yang dikirim dari satu perangkat dapat diproses secara lokal atau diteruskan ke perangkat lainnya. Nah, semua proses ini terjadi secara bersamaan, sehingga sistem menjadi lebih cepat dan sangat efisien. Jadi, saya kasih satu contoh. Bayangkan ada satu kelompok
belajar. Nah, di mana dari setiap anggota kelompok ini mencari informasi lalu saling berbagi hasilnya. Akhirnya, semua anggota mendapatkan pemahaman yang lengkap dan lebih cepat dibandingkan dengan belajar sendiri. Begitulah cara kerja dari sistem terdistribusi. Next, kelebihan sistem terdistribusi. Pada slide di samping, ada beberapa kelebihan sistem terdistribusi, yaitu kinerja lebih cepat, beban kerja terbagi, lebih andal, fleksibel, dan scalable. Jadi maksudnya di sini dapat meningkatkan kinerja karena beban kerja dibagi ke beberapa komputer. Terus memiliki keandalan tinggi karena sistem tetap berjalan meskipun ada gangguan, serta lebih fleksibel dan mudah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Itu adalah kelebihan dari sistem terdistribusi. Baik, sekarang kita masuk ke contoh penerapan sistem terdistribusi, yaitu antara lain basis data terdistribusi, cloud computing, Internet of Things. Jadi, pada sistem terdistribusi ini, data itu tidak hanya diproses di satu tempat saja, tetapi dia tersebar di berbagai lokasi yang saling terhubung. Kita ambil satu contoh, yaitu seperti Google Drive atau penyimpanan online. Nah, data itu tidak hanya disimpan di satu komputer saja, tetapi disebar di banyak server, sehingga data tetap aman dan bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Nah, sekarang sebagai kesimpulan, sistem terdistribusi merupakan sistem yang terdiri dari beberapa perangkat yang bekerja sama melalui jaringan untuk menyelesaikan suatu tugas. Sistem ini memiliki banyak kelebihan seperti efisiensi, keandalan, dan kemampuan dalam mengelola data dalam jumlah yang sangat besar. Kalau diibaratkan seperti pertemanan kita di dunia kuliah, setiap orang itu mempunyai perannya masing-masing. Ada yang jago teori, ada yang kuat di praktikum, dan ada juga yang sering bantu koordinasi atau diskusi. Walaupun perannya berbeda-beda, kita tetap bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Dan biasanya, kalau kerjasama kita bagus, hasil yang didapat juga jauh lebih maksimal. Nah, konsep seperti inilah yang juga diterapkan dalam sistem terdistribusi. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.